Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX PLR118 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB18075. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 419 mm, ukuran magnet 189 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 185 mm, ketebalan gasket 10 mm, ukuran antara baut 446 mm, ukuran terluarnya 459 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 600 watt. Program power 1200 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 30 sampai 2900 Hz atau 2,9 kHz. Ukuran voice coilnya 75,5 mm atau 3 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs-nya ini 31,63 Hz, RE 6,226 ohm, QMS 6,368, CAS 0,5, KTS 0,464, CMS 0,135 mm per Newton, MMS 187,6 gram, efisiensi 1,733%, BL 21,54 Tesla meter, fast 287,5 liter, SD 0,122 meter persegi, Xmax 5,25 mm, dan induktansi voice coilnya 1,757 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Namun untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin, karena untuk ABP-nya ini sekitar 63,26 atau kita bulatkan di 63,3. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 450 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 60 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya
ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 52 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 58 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 450 Watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 8,4 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi bawah hingga sekitar 41 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 730 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, panjang totalnya adalah 380 mili. Sementara pada bagian ini ukurannya dikurangi 1 mili sebagai space untuk memasang besi pengaman atau grill speakernya. Kemudian untuk ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 332 mili. Lalu untuk sekat dinding belakangnya di sini gua menggunakan 2 buah, di mana masing-masingnya menggunakan ukuran 120 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 60 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Jadi ini ukurannya juga 60 mili. Sementara untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 99 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan, selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan, ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Sementara untuk pemasangan speaker yang mungkin paling sering ditanyakan apakah ini dipasang normal atau magnetnya di luar, karena dari nilai EBP-nya ini masih di bawah 100, ini tentu lebih direkomendasikan untuk pemasangan mode normal atau magnetnya di dalam. Dan jika lu ingin bikin mode double,
Lebar boxnya ini akan menjadi 1182 mili, sementara ukuran lainnya ini tetap sama. Jadi meskipun di double, ruang resonansi masing-masing speakernya itu tetap dipisah. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX PLR118, khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LB 18075. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.